time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya ala salim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal balani bi furu'ina ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Anak-anak, selanjutnya kita absen ya. Restu Agustina hadir. Lina Astuti hadir Bu. Hiliatun hadir Bu. Siswi Hati hadir Bu. Siskawati hadir Bu. Nah, kan sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita akan melakukan SDK biar kalian itu semangat ya. Kita satukan semangat kita dulu dengan melakukan SDK yaitu tengku fokus. Ayo semuanya kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Tengku fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya sudah fokus ya. Ya, Ibu. Di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu iman kepada kitab Allah. Apa sih yang muncul di benak kalian mengenai iman kepada kitab Allah atau iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga, Ibu? Benar sekali. Nah, benar sekali yang dikatakan oleh teman tadi. Iman kepada kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, Ibu guru akan membagikan nih materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ini untuk hari ini. Silakan dibaca ya. Ketika Ibu menjelaskan kalian sambil membaca. Oke, Ibu. Nah, yang pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai apa sih pengertian iman kepada kitab Allah. Beriman artinya kan takut, percaya, dan yakin. Artinya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya itu menjadi pedoman bagi manusia. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu nih definisi dari pengertian, definisi dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Ibu guru akan melanjutkan pembagian kitab Allah dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa menjadi pedoman bagi kaumnya yaitu Bani Israil. Adapun mengenai kitab Taurat ini ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Nah, yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman bagi kaumnya yaitu Bani Israil juga. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kitab Zabur ini yaitu
melalui malaikat Jibril yang bertugas dalam maksud yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Artinya kitab Al-Quran adalah kitab sempurna. Adapun kita mengenai penurunan kitab ini, yaitu yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab pada kaum Muhammad. Quran surah Yusuf ayat 12. Jadi Ibu telah sampaikan pembagian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala? Khususnya kita bagikan ya. Cara kita mengimani kitab Zabur, Injil dan Taurat. Kita bisa berpihak kepada kitab yang tiga dengan cara meyakini bahwa kitab Zabur, Taurat, Injil itu adalah benar adanya, bukan hanya sebagai bukan buatan para rasul, artinya benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yaitu bisa juga meyakini bahwa ini kitab itu benar. Selanjutnya yaitu cara kita beriman kepada kitab Al-Quran dengan cara mengamalkannya, kemudian memahami isi dan kandungannya, kemudian mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian nih ada bedanya kitab dalam suhuf. Suhuf itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang masih berupa lembaran. Dan kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sudah berupa buku yang disampaikan, yang Allah turunkan kepada para nabi yang tadi, yang dijelaskan tadi, yang 4 itu. Nah, kan Ibu tadi sudah memaparkan materi yang kita bahas hari ini. Mungkin dari penjelasan yang tadi mungkin ada dari anak-anak yang belum paham dengan materi yang disampaikan. Silakan bertanya. Ya, silakan Pak Muslimat. Ya, di sini pertanyaannya, apakah akibatnya kalau kita tidak beriman? Apakah akibatnya kalau kita tidak beriman kepada Allah ya? Bisa diantaranya rusaknya akidah atau keyakinan. Kenapa? Karena kan rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun iman yang ketiga. Artinya kewajiban kita sebagai manusia muslim itu untuk mengimani adanya kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki pedoman. Artinya tidak memiliki panduan yang benar. Kan kitab itu isinya panduan berupa syariat, hukuman, ancaman bagi orang-orang yang tidak mengerjakan kebaikan, apa yang Allah perintahkan. Mungkin hanya itu bisa dipahami. Baiklah anak-anak, kan Ibu tadi sudah menyampaikan apa itu iman kepada kitab Allah, kemudian bagian dari Allah, kemudian cara beriman kepada kitab Allah, dan kemudian perbedaan kita dengan Allah. Sekarang Ibu ingin salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Silakan, ada yang mau maju ke depan untuk menyimpulkan. Silakan. Nah, Restu Agustina. Silakan disimak teman-temannya. Baiklah, kesimpulannya di sini adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel. Dan yang keempat, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umatnya. Selanjutnya, cara beriman kepada Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan karangan